bikin ini, aku tuh mikirnya gini, orang yang pacaran aja setiap bulannya dirayakan, sementara pernikahan yang menurut aku perjuangannya pasti buat teman-teman yang udah menikah pasti tahu lah gitu, berat dihadapi bersama, suka duka dihadapi bersama. Menurut aku harus lebih semangat untuk diselebrasi, dirayakan, dan makanya kita mengundang teman-teman juga untuk pemanggilannya supaya selalu kalau dirahmati Allah, didoain sama-sama, diberkahi. Nggak cuma di anniversary 10 tahun, anniversary 20 tahun, 50 tahun, insya Allah mudah-mudahan bisa berkah, dirahmati selamanya bersama sampai sesurga. Memaknai 10 tahun ini maksudnya apa maknanya? Memaknai gimana maknanya? Lebih bersyukur aja sih Mas, lebih bersyukur kan banyak yang udah dilewatin ya. Dan tapi satu hal yang paling saya syukurin, orang tuh kalau orang tuh selalu bilang, lu kalau kenalan sama cowok jangan cari yang aneh-aneh nih, karena namanya orang tuh udah punya karakter, cowok itu gak bakal berubah. Kalau sebelum nikah dia sifatnya ABC, udah nikah pasti gak bakal berubah. Tapi alhamdulillah aku dipertemukan sama Allah dengan suami yang dia setiap kali ada perubahan ke arah lebih baik, dia mau berubah. Yang aku syukurin banget, dan terima kasih udah jadi jawaban istikharah aku 10 tahun. Insya Allah. Nah, kalau menyerah, kayaknya kayak orang tua kita juga hidupnya lebih berjuang, lebih susah ya. Buktinya aman-aman aja kan. Ya kita juga harus contohnya gitu. Ya, dan termasuk salah satu yang memotivasi aku gitu ya. Kalau misalkan kita lagi umroh atau kalau misalkan kayak lagi ke Mekah, aku tuh melihat pemandangan nenek-nenek, kakek-kakek gitu yang udah tua, tapi mereka saling berusaha untuk tawaf bareng, sa'i bareng. Menurut aku itu pemandangan yang jauh lebih romantis daripada kalau kita ke Eropa, ke Paris, ke Jepang, kayak dimana ada orang yang saling menyayangi, dimana mereka secara fisik mungkin udah tua, tapi mereka ingin bersama-sama mencapai surga. Nah, harapan aku mudah-mudahan bisa. Kak, untuk adat sendiri kan budaya adat Sunda. Mungkin dulu juga memakai adat Betul, Sunda. 10 tahun lalu persis baju tari meraknya mirip. Kabelnya Sumatera, ininya Sunda ya. Ya, nah, jadi resepsi 10 tahun lalu kayak gini, ada tari meraknya, ada apa, jadi untuk ngerimain. Contohnya udah ngucapin Udah tadi kan. Oh, udah. Di panggung, setelah diingatkan. Satu hal yang paling membuat jatuh cinta lagi itu pas aku memutuskan untuk pas bilang untuk berhijab. Itu tahun berapa? Googling aja ya, aku lupa. Ada satu jawaban yang membuat aku kayak, ya Allah, ini yang membuat aku yakin sama pilihan aku waktu itu gitu. Pas aku mau berhijab, aku kan nanya, sayang aku gimana kalau berhijab? Terus suami aku bilang, nggak apa-apa kok, orang yang berhijab banyak cantik, tapi nanti kerjaan gimana? Dan suami aku tuh bilang, apapun yang kamu pakai hijab, kalau mau pakai hijab aja. Apapun yang terjadi, kita hadapin sama-sama. Saya setiap hari jadi kita sama. Asal berubah. Enggak, kalau ngomong suka pas. Jangan, saya sih lebih ke orangnya kayak dijalanin aja, cinta pada pasti lah. Cinta sayang. Ada kado spesial nggak di Harus ada sih kayaknya kalau udah bikin kayak gini, ya nggak sih? Nambah Ya anak nggak lagi sih? David. Ya Nambah kan? anak lagi David kadonya. Kadonya nambah anak lagi. Jangan tas dong, isi tasnya, kartunya. Nambah anak lagi ya David. Cukup aja 2. Menjaga dan merasa percaya. Ya ngejalanin aja bareng-bareng kayak sabar, satu budayanya, saling menjaga budaya. Alhamdulillahnya, dan semoga selalu ya kita berdoa orangnya nggak yang aneh-aneh gitu, dan patokan kita tuh kayak kita tuh selalu seneng lihat orang-orang tua zaman dulu yang apapun yang terjadi dengan semua kesulitan tuh sampai tua ya udah gitu dijalanin berdua bersama gitu kan. Mudah-mudahan role model kami ini gitu yang bisa menginspirasi untuk kami bisa terus bersama sampai tua, sampai insya Allah sampai esoknya. Kak, perkembangan anak-anak sendiri dong. Sekarang sudah sekolahnya
ya perkembangan udah pada bawel-bawel berdua. Dan aku senang juga ada acara ini karena nanti anak-anak nggak protes, kok mama papi nikahan aku nggak ada fotonya. Nah sekarang ada. Tapi anak-anak kaget nggak? Kok ada acara ini? Kalau ada nanya. Lebih ke mukanya bingung, ini ada apa sih? Ini gue kenapa sih? Ini apa? Ngapain ya? Kakak kaget nggak tadi? Nah, mereka lebih fokus ke es krim. Ya dulu kan sempat kosong 5 tahun, terus akhirnya dapet sadar, terus ada lahir 2 tahun dapet karunia. Kayak ya alhamdulillah setiap hari tuh kayak dengan namanya anak-anak ya, dengan semua kelebihan kekurangan mereka, kebawelan mereka, nangisnya mereka, rewelnya mereka, takut tawanya mereka, itu membuat kami tuh merasa lebih lengkap dan membuat semua perjuangan kita di awal-awal pernikahan tuh merasa kayak berarti dan bermakna. Kayak oh ya Allah, ini jawabannya kenapa engkau pilihkan pria ini. Ada sekarang sekolahnya kelas berapa? Ada tuh Kecil lah kayak kalau sekarang. ya, kecil. Sistem kita mungkin gimana sih satu sama lain anak-anaknya sendiri? Apa? Sistem kita satu sama lain menjaganya gimana? Mungkin ada yang lucu-lucu gimana kakak? Ya sebenarnya ya mereka biasa lah, kadang-kadang ada saingan-saingan, wajar lah. Tapi ya kita selalu arahin kalau bisa selalu saling menyayangi. Tapi tadi kakaknya juga ngelapin adanya membuat es krim. Iya. Kalau kakaknya dia emang lebih nembong sih. Karena kalau aku membiasakan gini, kalau aku peluk kakak adiknya, aku harus peluk kakaknya. Jadi aku nggak mau kehadiran adiknya tuh jadi dia berasa saingan gitu. Dan mungkin karena dia merasa mendapat kasih sayang yang setara sama kayak adiknya, mendapat kasih sayang yang cukup sama dia, jadi dia nggak jealous sama adiknya. Tapi kemarin juga Kamir sama Cipung yang viral juga. Lucu banget gimana? Kalau kami itu, Namanya anak-anak ya. iya kalau kami itu dia emang senang berteman. Jadi kalau misalkan sore-sore pun dia tuh udah ada agenda, jam 4 pasti harus nongkrong sama temen-temennya. Dan kan kalau Ryanza itu dia tuh senang pakai baju Spider-Man. Jadi kami tuh kalau lihat anak yang pakai baju Spider-Man, baju Power Ranger, dia tuh seneng ngajakin main. Kalau misalnya kayak kita di restoran aja, ada anak cowok nih pakai baju Spider-Man, itu bisa langsung temenan sama dia. Dia langsung temenin kayak, oh dia dinosaur gitu. Jadi emang anaknya sepertinya dia doyan rugi ya. Dia anaknya emang senang berteman gitu. Nah, kalau juga Cipung di sekolah yang main Kamir juga. Dia apa karena suka diajarin gitu, kalau misalkan ada teman ditenangin, kalau karena dia bisa ngasuh anak tetangga juga, jadi kalau anak tetangga nangis dia tahu ngebujukinnya gitu. Katanya apa tapi juga baik lanjut aja namanya mantan makeup dari ya. Jadi ya dia di komen juga kebiasa ngasuh gitu anaknya. Betul. Masih kecil udah jodohin gitu sama Cipung juga gitu. Kita nggak tahu ya. Ya itu mah netizen aja. Kalau aku kadang DM-an sama Gigi ya udah kita ketawa-ketawa aja. Karena kan kayak Sada juga dulu satu sekolah sama anaknya dia, sekarang juga satu sekolah anaknya sama Zaskia. Ya udah paling kalau ini kita kayak cecetan kirim foto. Ini anak-anak lucu banget. Mungkin tapi dengan kalian Mbak Cipung sendiri mungkin lebih viral nih, seperti apa sih kan kalian awalnya itu semua. Jadi awalnya kan aku suka bikin konten kan, terus ada endorse masuk, video udah mentok nih. Terus udah gitu kayak aku melihat suamiku, sepertinya aku bisa eksploitasi dia. Akhirnya ya udah, waktu dulu kan ada tren nari bapak-bapak tuh. Terus udah gitu, coba kamu ada panggil kumpulin bapak-bapak nih kita bikin tari. Sekali viral rame. Terus kayaknya enak lah mereka yang capek aku yang dapat uangnya. Jadi akhirnya ternyata responnya sampai sekarang alhamdulillah positif. Kak Irfan sendiri punya basic menari atau gimana sih? Dia lincah banget bang. Iya bang, lincah banget. Enggak, cuma mengikuti aja. Tapi memupuk rasa kepercayaan diri sama bapak menari gimana Kak Irfan? Ya saya sih orangnya jalanin aja, nggak milih-milih, belajar terus. Lebih keterjebak karena waktu dulu aku lagi hamil, ada endorse masuk, aku bilang apa kita nggak ambil aja ya endorse-nya karena aku udah capek banget, aku udah nggak kuat, apa kita jangan nggak ambil endorse-nya, ya udah narik. Mungkin sedikit update kayak kemarin sempat bantuan juga ke Gaza juga seperti apa Kak kemarin.
Dan itu alhamdulillah sih aku juga nggak nyangka gitu teman-teman followers aku mereka kontribusinya masya Allah ya gitu bisa sampai terkumpul 3 miliar. Awalnya itu aku kayak cuman kayak buka donasi sehari doang gitu. Siapa yang mau nitip jadi aku transferin langsung gitu. Tapi lama-lama aku agak khawatir karena kan lebih aman kalau kita bekerja sama bidan yang sama organisasi yang berbadan hukum. Akhirnya aku kerjasama dan aku buka, alhamdulillah terkumpul sampai 3 miliar. Alhamdulillah nggak ada karena alhamdulillahnya badan yang aku ajak kerjasama mereka sangat terpercaya, terus amanah juga dan kredibilitasnya oke. Mungkin juga sampai bantuan ke sana kan. Alhamdulillah aku selalu dapat reportnya sampai terakhir udah bisa bikin kirim ambulans, bukan hanya makanan, kirim air bersih dan bisa sampai buatin ambulans ya aku alhamdulillah. Kenapa sih yang maksudnya terpanggil langsung gitu kayak? Ya karena ya namanya juga kita pasti berempati lah ya gitu melihat karena kayak berempati aja memposisikan gimana kalau kita ada di posisi itu. Rasanya kayak ngerasa takut dosa aja selama ini. Alhamdulillah dapat rezeki dari sosial media dan aku harap sosial media aku juga bisa bermanfaat bukan cuma aku tapi untuk yang membutuhkan. Mungkin dengan bantuan kakak juga pada akhirnya juga sebagian orang kayak mengapresiasi juga ikut bantu kakak menandakan. Ya, karena aku kan itu titipan. Rasanya ketawanya. Jangan kayak didongengin ya. Jadi ya karena aku itu kan namanya amanah ya. Jadi aku berusaha sebisa mungkin laporannya. Sebisa mungkin aku laporannya benar-benar sedetail mungkin karena kan itu uang orang ya. Jadi aku berusaha menjaga baik-baik jangan sampai mengecewakan mereka yang udah menitipkan aku. Saya melalui aku buat teman-teman. Mungkin terakhir kan ucapan terima kasih dan doa di 10 tahun kalian. Dan terima kasih buat semua orang yang sekitar kita ya, dari orang tua, semua tim, teman-teman yang ngebantuin semuanya ya, supportnya ya. Ya 10 tahun ini lebih bersyukur lah ya, udah ada dari sana sekarang ada kami. Dan titik 10 tahun ini bukan berarti ibaratnya kami sudah puas dengan apa yang dicapai, justru dari cerita teman-teman kan maksudnya tahun-tahun berikutnya selalu ada aja tantangannya. Ya kami mohon doanya untuk semua teman-teman pemirsa yang menonton juga, mohon doa restunya agar kedepannya kami selalu hubungan kami ini selalu diberikan kelancaran, kemudahan dan dirahmati Allah.